Yang pertama, penginjakan Bible yang saya lakukan itu ada hubungannya dengan Zuma. Tapi gini, ya, saya pastikan saya tidak akan mundur selangkah pun. Dan kalian, tolong catat baik-baik. Kalian akan tahu saya atau APII atau Zuma yang adalah pengecut. Ya, ini saya tantang kalian, ya, orang APII. Ini tantangan, dengar baik-baik. Ini tantangan, ya. Kalau memang kalian ada di pihak yang benar, kalian API yang maju, jangan kalian suruh masyarakat kalian jadikan korban untuk melaporkan saya. Ini dia orangnya, teman-teman. Jangan, saya bukan saudarimu ya. Saya gitu. tidak mau bersaudari dengan orang yang bersekongkol dengan penghina Nabi Muhammad, penghina Allah Azza wa Jal. Saya masih punya video Anda bertertawa-tertawa dengan Lina Wijaya yang mengatakan Tuhanku dungu, Nabiku bangkai. Dan bahkan Anda tertawa ketika Lina Wijaya mengatakan saya yang Anda katakan saudari ini badannya ceking, susunya besar. Anda tepuk tangan. Kau bilang aku saudarimu? Haram jadah. Haram jadah punya saudara yang kerjanya hanya menghujat pribadi orang. Tapi mengaku kami anti penghujat, tapi kau bersekongkol dengan penghujat Allah. Oke. Kau dari mana? Baru aja di live kan. Teman-teman maaf ya, dia termencretkan sepertinya. Oh dia nih ada. Jangan kemusuhan lah kita Pak Jerry. Ada si Topik naik ke sini nih. Suruh buka cam dulu nih. Penghujat Bang Zuma, penghujat Rifa dan peminjak Bible. Halo, assalamualaikum Uni, gimana kabar? Alaikum, buka cammu. Alaika, buka tempat cammu. saya lagi di tempat saya lagi cuaca ini Uni. Maaf. Saya tidak terima alasan. Room saya bebas penghujat. Di sini yang mau ngobrol dengan saya harus buka cam. Silakan. Oh gitu ya. Saya anti dengan orang-orang yang bersekongkol dengan penghujat, penista Nabi Muhammad, sabar, penista Allah Azza wa Jalla, mengatakan Allahku dungu, mengatakan Nabiku bangkai. Lalu ternyata ada orang yang mengaku agamanya Islam, berduduk ria bersekongkol dengan orang tersebut, lalu membicarakan orang lain tanpa kenal, tanpa dekat. Mengatakan tertawa ketika Lina Wijaya berkata, si Rifa susunya besar, badannya ceking. Luar biasa. Ini dia orangnya, teman-teman. Jangan, saya bukan saudarimu ya. Saya tidak mau bersaudari dengan orang yang bersekongkol dengan penghina Nabi Muhammad, penghina Allah Azza wa Jal. Saya masih punya video Anda bertertawa-tertawa dengan Lina Wijaya yang mengatakan Tuhanku dungu, Nabiku bangkai. Dan bahkan Anda tertawa ketika Lina Wijaya mengatakan saya yang Anda katakan saudari ini badannya ceking, susunya besar. Anda tepuk tangan. Kau bilang aku saudarimu? Haram jadah punya saudara yang kerjanya hanya menghujat pribadi orang. Tapi mengaku kami anti penghujat, tapi kau bersekongkol dengan penghujat Allah. Oke. Jadi aku tidak pernah punya masalah pribadi dengan hidupmu ya, Taufik. Sabar, jangan marah-marah dulu nih. Aku datang sini untuk silaturahmi sama Uni nih. Tak perlu kau sambung katamu sila. Kau tahu arti kata sila dan rahim? Ya Uni. Kau tahu arti silaturahim? Ya, wajahnya coba santai dulu, senyum dong Uni. Hei, kita tuh wajib senyum. Kemarahan terhadap orang yang bersekongkol dengan penista Allah. Ini hakku. Aku melihat kau bersekongkol duduk bersama dengan Lina Wijaya yang mengatakan Allahku dungu, dengan Lina Wijaya yang mengatakan Nabiku bangkai. Kau tertawa bersama makhluk laknat, para penyembah makhluk yang kerjaannya tiap hari menghujat Nabiku. Lalu kau masuk ke sini, kau bilang kau silaturahim. Kau tahu arti silaturahim? Rahim, koneksi dan rahim. Di mana rahimmu ketika kau memamerkan foto-foto yang kau katakan aku? Di mana rahimmu ketika kau tertawa ketika Lina Wijaya mengatakan Rifa susunya besar, badannya ceking?
Kau bilang sekarang kau tertawa. Inilah kau Oke, logika. boleh nggak giliran aku Allah dulu nih? perlihatkan siapa kau. Oh, lanjut. Udah. Luar biasa kau Taufik. Tak Boleh- pernah ku boleh nggak, ganggu Taufik? hidupmu. Iya, Kurang coba, ajar boleh dia ini. Boleh gantian kau nih. Apa urusanmu naik ke sini? Oke, aku mau silaturahmi. Silaturahmi? Iya. Apa arti rahmi? Apa arti rahim? Lisanmu boleh, bilang boleh. silaturahim, munafik kau. Astagfirullah. Aku masih punya video. Oh, kau beristighfar. Istighfar kau. Dengarkan teman-teman. Mari kita dengarkan teman-teman. Ini laki-laki ini mengaku menyembah pada Allah, mengaku pengikut Rasulullah, tak kenal dengan saya ya. Lalu tanya silaturahim ke sini, kau berhubung dengan Ina Wijaya. Aku mau ini boleh nggak? Ya, aku nanggapi sedikit lah perkataan Uni tadi. Ya, maklum lah Uni. Aku anggap Uni itu gimana ya? Masih anak-anak mungkin yang masih belum dewasa lah gitu. Jadi aku nanggapinnya biasa Ya, aja. makanya kau bukakan video foto. Karena aku belum dewasa, jadi kau ingin mempertelanjangi aku. Bagaimana kalau itu Sabar, terjadi kepada Uni. istrimu, Topik? Bayangkan, Sabar dulu. kau Uni, bisa sabar. menjamin istrimu. Uni, Tidak ada sabar kesabaran dikit, Uni. kepada orang yang bersekongkol dengan orang yang Jangan kau marah-marah, bersekongkol Uni. dengan penghina Allah. Jangan Jangan turunkan, jangan ada yang turunkan laki-laki biadab ini. Ya nggak boleh, jangan turunkan lah. Aku lagi silaturahmi. Ini Silaturahimi, najis aku mendengarkan silaturahim. Biarkan saja dibuka ke mic-nya. kata Wali itu jangan marah-marah dulu. Menjijikkan kau, Topik. Manis ya. Nauzubillah min zalik. Kita dengarkan videonya teman-teman ya. Kita Ini dengarkan aku videonya. nanggapin dulu nih. Aku mau nanggapin ini masalah yang tadi. Ya. Oh, ada- ini yang anu ya, yang injak Bible itu ya. Dia Ya, dia yang nginjak Bible. Oh. Dia ini orang Ini orang yang nginjak Bible. Oh, ini orangnya. Dia Kok yang injak jelek Bible. gini? Ya, dengar Bang Ardiansa. Bang Ardiansa, dengar. Saya tidak peduli mukanya mau kayak apa. Ini ya, dengarkan teman-teman ya. Dia bilang tadi silaturahim. Tahukah arti silaturahim? Sila menyambung rohim dengan kasih sayang. Orang mulut sampah ini bilang silaturahim. Kalian dengarkan apa Aku katanya. sayang Ini. samamu Uni. Aku sayang. Najis, kau Najis. pendusta kau. Najis. Kau berada, kau letakkan di sama Nawijaya. Uni, Dengar. sayang. Perhatikan teman-teman. Sayang Demi aku Allah. samamu Uni, serius. Uni, Sayang jadikan banget saya aku moderator dulu nih. Uni, jadikan saya moderator Jangan dulu. turunkan dia. Enggak, Jangan turunkan dia. saya Jangan. turunkan, tenang aja. Enggak, saya turunkan, tenang aja. Jadikan moderator. Saya mau kalian melihat ya. Inilah perbedaan saya dan dia ya. Saya selama ini tidak pernah menyinggung pribadi dia. Kalian dengarkan teman-teman. Demi Allah, biarkan Allah jadi saksi. Dengar teman-teman. Aku sayang. Apalagi mungkin dia merasa nggak nyaman kali aku perhatikan ya, padahal aku nggak memperhatikan. Aku tuh orangnya sepintas saja udah ngerti kok. Dia tuh Ini, badannya kan ceking, susunya besar kan, jadi ayat persusuan tuh contoh. Kalian lihat wajahnya. Perhatikan wajahnya. Perhatikan wajah laki-laki yang mengatakan silaturahim. Ketika Lina Wijaya membicarakan tubuh saya, istrinya punya tete, ibunya punya tete, Lina Wijaya punya tete. Yang dibicarakannya ada apa? Tete. Lalu dia bilang ayat persusuan. Laki-laki ini yang naik ke sini dengan mengatakan aku sayang padamu Uni. Kita silaturahim. Demi Allah Sayang teman-teman. aku padamu, Uni. Allah sudah perlihatkan kepada saya teman-teman. Dia bersama dengan Lina Wijaya yang mengatakan bahwa Allah dungu, nabiku bangkai. Dia bersekongkol dengan perempuan biadab itu. Lalu dia naik ke koma saya sekarang. Uni, saya silaturahim. Uni, Luar ada biasa kamu. Jangan main mute lah. Silakan. Saya izinkan kau berbicara, habis itu kau selesai turun. Oke. Oh, jadi nggak mau nampung aku lama-lama nih Uni, nggak boleh gitu nih. Kita bersaudara Uni. bukan Tidak ada sama gunanya. ibu. No, bukan. Tidak ada guna, Nah, tidak ada kita guna, bukan tidak ada saudara. guna. Nggak usah basa-basi, Kau nggak usah boleh basa-basi. sama Uni. Biar, Oke, oke. nggak usah Siap, basa-basi. ini oke lah. Ya, Silakan. siap, ini bolehlah turun nggak apa-apa. Tapi izinkan saya bicara Uni, kurang lebih 5 menit ya Uni ya. Boleh ya? Kuizinkan kau bicara, setelah itu kau turun. Jangan pernah kau tampakkan lagi mukamu di hadapanku, Topik. Demi Allah. Demi Kalau Allah yang aku tak sudi mempertemukan melihat gimana, wajah. Uni? Di pengadilan kita jumpa Topik. lah Uni nanti. Akan. Insya Di Allah. pengadilan kita akan jumpa, Uni. Aku akan mempertontonkan semua kelakuanmu. Binatang Iya, sepertimu iya. harus Jadi, kalau Uni dipertontonkan. bilang jangan Teman-teman di menampakkan YouTube. muka nggak mungkin Uni. Nanti
Teman-teman yang di YouTube, perhatikan, inilah wajah laki-laki penginjak Bible itu yang bahkan membenci secara terang-terangan Bang Zuma dan saya, yang bahkan saya dulu mencintainya, teman-teman. Dengar teman-teman yang di YouTube Unirifa MOW. Saya mencintai dia dulu, teman-teman. Kenapa? Karena dia mengatakan dia pembela agama Allah. Bahkan dia setelah menginjak Bible dan kami katakan kami tidak terima, dia memusuhi saya, lalu naik ke sini mengatakan mensilaturahim, sementara dia bersekongkol dengan Lina Wijaya, penista agama Allah. Lina Wijaya lisannya berkata, yang duduk di arsy itu dungu. Lina Wijaya berkata, yang mati itu bangkai. Dia bersama Lina Wijaya mentertawakan Islam, tertawakan saya. Lalu laki-laki ini naik ke sini. Jam tangan saya masih ada pada laki-laki ini, teman-teman. Demi Allah, saya berikan jam tangan saya ketika dia minta, karena saya anggap orang ini manusia. Saya anggap manusia ini adalah makhluk Allah yang membela Allah. Apa yang dia lakukan ketika dia tidak kami terima injak Bible? Ketika saya dan Bang Zuma tidak terima dia injak Bible, apa yang dia lakukan? Dia memfitnah Unirifa dan Bang Zuma dengan sebenci-bencinya, teman-teman. Orang ini lalu naik ke sini bilang, Uni, kita silaturahim. Percayakah kalian dengan laki-laki ini? Teman-teman, silakan kau bicara. Teman-teman, biarkan dia bicara. Saya ingin memperlihatkan ke seluruh alam bagaimana rupa laki-laki munafik ini. Biarkan dia bicara. Demi Allah, saya ikhlas. Di atas loh, kalau di mute itu kan ada di atas tuh moderator mute gitu ada. Silakan, enggak usah basa-basi, silakan. Kau bukan saudaraku. Yang pertama Uni ya, niat saya ke sini, tolong jangan dibantah dulu. Nanti terserahlah di akhir, selesaikan saya bicara nih. Yang pertama saya datang ke sini itu niat silaturahmi karena apa? Sesungguhnya kita bersaudara, bukan satu ayat satu najis, tapi dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammad. Najis. Sabar Bang Ardiansa, biarkan. Tidak akan ada yang percaya, Bang. Tidak akan ada. Insya Allah umat Islam itu tidak bodoh, Bang. Dulu ya. Oke. Kita bukan satu ayat satu ibu, tapi bersaudara dalam satu kalimah yang mulia, yaitu la ilaha illallah Muhammad. Sabar Bang, sabar Bang Ardiansa. Sabar, maka sudah kewajiban saya sebagai saudara seiman kalian, walaupun kalian tidak aku, tidak masalah, karena aku sesungguhnya tidak membutuhkan pengakuan manusia. Yang saya butuhkan itu pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Karena guru saya sekali lagi Uni mengajarkan saya ya, seandainya seluruh manusia, ya, seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia, ya, ingin memberikan manfaat kepada seorang logika atau menerima atau memuliakan seorang logika, kalau tidak kata Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Begitu juga sebaliknya Uni. Seandainya seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia ingin memberikan kemudaratan, ya, celaka kepada seorang tuan logika, kalau tidak kata Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka guru saya lanjutkan ceramahnya. Maka dapatkan Allah, maka engkau akan mendapatkan. Tidak usah basa-basi, jangan kau bawa nama Allah dengan lisanmu. Langsung. Tidak usah kau banyak bicara, jangan bawa nama Allah. Tidak layak kau sebutkan kata Allah. Pakai teos saja kau. Tak layak kau menyebut kalam Allah. Kau bersama dengan wanita yang mengatakan Allah kudungu. Kau duduk bersama orang-orang yang mengatakan Tuhanku batu. Berani-beraninya lisan kotormu mengatakan Tuhan. Kau boleh hujat saya. Kau boleh hujat saya. Kalau kau butuh aibku untuk kau tontonkan ke publik, silahkan kau minta sama saya. Saya tidak peduli dengan keburukan-keburukanku, karena aku bukan nabi dan bukan malaikat. Seluruh alam menunjukkan kebusukan. Dia kau naik ke kemal ini, kau katakan kau silaturahim. Menjijikkan. Kau hujat Bang Zuma yang menolak caramu menista Tuhannya umat Kristen dengan meniru mereka, meniru Tuhannya umat Kristen. Kau injak itu Bible. Kami tidak sepakat, tapi kau bersekongkol dengan kaum munafik, kaum kafir yang tertawa dengan orang yang menginjak Bible-nya dan duduk bersama penghujat Allah. Kau boleh buka aibku, silakan seluruh dunia mengatakan kalau aku busuk. Andai aku pernah menjadi PSK sekalipun, takkan pernah ku ingkari kalau aku pernah jadi PSK. Ingat, lebih baik aku dihakimi di dunia ini ketimbang aku berdiam diri membiarkan Tuhanku dihujat. Taufik dihadap.
Kau pikir aku tidak tahu siapa kau, ular beludak? Kau bersekongkol dengan penista Allah. Berani-beraninya kau tampakkan mukamu di hadapanku di sini. Kau bilang silaturahim. Kau bilang kau silaturahim. Kau yang tertawa dengan Lina Wijaya. Kau duduk bersama orang-orang papa jahat yang mengatakan nabimu, mengatakan orang ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang menyesatkan. Duduk kau bersama orang-orang Syiah yang menghujat Sayyidah Aisyah, menghujat Sayyidina Umar. Kau duduk bersama mereka lalu kau bilang silaturahim denganku. Luar biasa kau Taufik. Kau pikir umat Islam bodoh? Kau pikir umat Islam bodoh percaya dengan mulut sampahmu? Yang percaya kepadamu adalah Kristen penyembah makhluk. Orang yang akan memujimu demi Allah. Seandainya ada orang Kristen yang senang dalam hatinya kepadaku, aku patut bertanya, dosa apa ya Allah? Jika ada orang Kristen melihatku lalu mereka senang kepadaku, apa dosaku ya Allah sehingga aku dicintai oleh orang Kristen? Justru takut aku ya. Aku Rifayadi Putri binti Yahdiman justru takut kalau ada orang Kristen yang mencintaiku. Tidak, Taufik. Allah katakan dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah senang kepadamu. Lalu kau bilang mereka senang kepadamu, Taufik. Demi andai ada orang Kristen yang sedusta, tidak ada, Taufik. Tidak akan ada orang Kristen yang senang kepada, jangankan kami para apologet, umat Islam Allah sudah tekankan, mereka tidak akan pernah senang kepadamu sampai kau ikuti mereka. Kau naik ke sini, kau katakan kepada aku, kau silaturahim, Taufik. Andai ibumu hidup dan melihat kelakuanmu, Taufik, andai ibumu tahu betapa aku dulu mencintai kau, Taufik, kau minta jam tanganku, ku berikan langsung, Taufik. Begitu aku menghormati kau dulu. Tapi itu dulu, Taufik. Dulu ya. Sekarang, ya Allah, ya Rahman, aku ridho diputuskan silaturahimku dengannya, ya Allah. Karena dia adalah orang yang bersekongkol dengan penistamu, ya Allah. Ridho hamba, ya Allah. Ridho hamba untuk tidak lagi berjumpa dengan makhluk itu. Andai di persidangan hamba menjumpai makhluk ini, ya Allah, andai hamba diizinkan berjumpa dengan laki-laki ini, ya Allah, izinkan hamba, ya Allah, izinkan hamba untuk, ya Allah, tidak melihat wajahnya, ya Allah, apapun caranya, ya Allah. Tak sudi hamba melihat wajahnya, ya Allah. Kau bersekongkol dengan penista Islam. Kau duduk bersama orang yang mengatakan Allah kudungu. Kau tak mampu membela imanmu, membela agamamu. Tapi kenapa kau bersekongkol dengan mereka, Taufik? Kau benci sama saya, bencilah, Taufik. Kau benci sama Bang Zuma, bencilah. Tapi kenapa kau duduk bersama penista Allah? Kau tertawa dengan Lina Wijaya, Taufik. Kau tahu apa kata mulut sampah Lina Wijaya, Taufik? Dia hina Tuhanmu. Kau bilang kau silaturahim. Kau bilang kau bawa lafaz Allah di lisan busukmu itu. Andai ayah ibumu hadir, Taufik, di sini, Taufik, saya tak tahu betapa sedihnya beliau. Silakan. Kenapa kemarin itu ada semacam kenapa menginjak Alkitab? Kenapa, apa yang timbul di hati Tuhan logika saat itu? Ya, penyebabnya banyak. Yang pertama, penginjakan Bible yang saya lakukan itu ada hubungannya dengan Zuma. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, karena di room tersebut itu secara terang-terangan menghina agama saya juga. Kalau kalian betul-betul melihat, ya, video tersebut, kalian akan dengar di mana di situ orang-orang Kristen di situ tuh. Ini karena pertanyaannya, sebenarnya saya nggak mau bahas kayak gini. Saya nggak mau membela diri, jujur aja.
Teman-teman tahu saya tidak suka bela diri. Kalau salah ya salah. Tapi karena ibu bertanya alasannya kenapa, ya saya kasih tahu. Karena di situ mereka ya habis-habisan menghujat agama saya, Tuhan saya, ya Nabi saya. Bahkan kalau kalian dengar, mereka menciptakan lagu yang dimana ditujukan penghujatan penistaan terhadap Nabi saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi kalau penyebab banyak, itu hanya beberapa alasan penyebabnya aja. Ya, monggo lanjut. Oke, ada lagi Kak? Kalau saya memang kalau masalah kerusuhan sekarang itu saya senang dibubarkan yang membuat kerusuhan, karena tidak ada gunanya berdebat dalam hal untuk memperdebatkan agama tertentu. Contohnya kayak Anda, Tuan Logika, agamanya adalah Muslim. Yang berhak Anda, menurut saya, yang berhak Anda untuk mendebatkan Al-Quran kalian, ya. Kami Kristen maunya berhak kami memperdebatkan Alkitab kami, ya. Jadi semua agama itu adalah kayak Anda lah. Pasti Anda membela Al-Quran Anda. Kristen pasti kami membela apa yang kami yakini, ya kan? Jangan yang masalah bagi saya, dan saya lihat di room ini, jangan Muslim membahas Alkitab. Itu tidak ranahnya dan bukan haknya. Nah, jadi kalau orang yang Muslim membahas Alkitab, itu sama dengan memperolok-olokkan agama orang lain. Jadi itu saya setuju dengan cara ini, membubarkan yang tidak bagus, yang membuat kerusuhan di negara ini, atau membuat jadi tidak damai, akhirnya membenci agama orang lain. Itu saya senang di situ untuk menutup hal-hal yang tidak bagus. Saya setuju dengan hal itu. Dan sebaiknya buatlah contoh-contoh. Kalau memang beragama kita adalah beragama, tunjukkanlah contoh yang bagus sesuai dengan ajaran yang bagus, agar nampak dia hasilnya dia beragama apa. Kalau kami Kristen, kami tunjukkan sifat kami dengan apa ajaran kasih kami tunjukkan, itulah sebagai agama yang bagus. Jangan hanya memperolok-olokkan itu yang tidak enak di kuping dan merasa sakit hati. Itu yang membuat saya senang, itu dilepas, dibubarkan, hanya membuat kerusuhan. Oke, baik kakak saya izin, ya kakak saya izin jangan turun-turun. Saya mau bertanya ke kakak. Aduh, Kalau begitu kakak setuju tidak? Kakak, kalau begitu kakak setuju tidak? Ending setelah Bang Logika yang kakak tahu pernah melakukan penistaan agama dengan pernah menghujat kitab orang Kristen, dan sekarang beliau sudah kembali ke jalan yang sesungguhnya, yang seperti kakak maksud adalah bagaimana kita merangkul, hidup bertoleransi. Nah, kakak setuju atau tidak? Maksudnya setuju. Kalau saya nggak setuju dalam sikap itu, tapi kalau memang sudah dia berhati baik, kita terima, kita pemaaf sebagai orang Kristen, kita pemaaf. Oke, dan kakak sudah memaafkan kalau ini memang dari hati yang paling tulus dengan sikap dan perbuatan yang sudah dilakukan ke jalan yang lebih benar. Bahkan kakak tahu dia lagi membentuk komunitas toleransi sekarang, dan dia adalah salah satu yang mendirikan. Oke, dan mungkin hampir setiap malam dia selalu menggaungkan di roomnya adalah bagaimana kita hidup bertoleransi. Jadi kakak setuju untuk memaafkan beliau berarti, walaupun memang pernah menyakiti hati umat Kristen, betul? Betul, saya setuju dengan cara dia, tapi dengan memaafkan dia. Tapi bangunlah kita sebagai yang beragama atau tunjukkan tingkah laku yang baik, itu sebagai beragama. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Bang. saya ingin bertanya. Oh, bentar Pak Hate, bentar ya Pak ya. Boleh lanjut. Ya, ini saya mau nanggapin nih orang-orang di bawah yang tentang kamu siap-siap lah, kamu dilapo ini itu macam-macam. Hey, apalagi yang bilang muka saya kusam nih, ya. Yang pertama, asal kalian tahu, nyali saya nggak surut sedikit pun, dan saya nggak akan pernah mundur selangkah pun.
Tuh kecamkan itu. Kalau kalian lihat saya capek wajar, saya kerja 1 harian. Semalam kita itu setelah bubar jam 2 kita masih teleponan lagi. Jadi hampir subuh saya baru tidur. Terus jam 6 saya harus berangkat kerja dan baru pulang tadi maghrib sampai rumah. Jadi wajar kalau saya agak ngantuk, agak capek. Tapi gini, ya, saya pastikan saya tidak akan mundur selangkah pun. Dan kalian tolong catat baik-baik. Kalian akan tahu saya atau APII atau Zuma yang adalah pengecut. Ya, saya begitu masuk laporan kalian, begitu ada panggilan terhadap Tuan Logika, saya akan usahakan hadir. Ya, kalian lihat dan tunggulah. Disitulah kehancuran organisasi APII. Siap-siap kalian. Saya jujur aja, ya, apapun akan saya lakukan, ya, untuk membubarkan organisasi APII yang dimana organisasi ini telah meresahkan. Saya banyak punya bukti-bukti dan saya tahu apa tujuan dari APII itu didirikan. Jadi asal kalian tahu, ya, jangankan gentar, ya, saya akan membuat kalian menyesal. Serius. Logika jangan pernah dicoba, Bung, ya. Jangan pernah. Kalian kira logika kan ciut? Oh, tidak, ya. Ya, saya sudah dari setahun yang lalu, udah berapa tahun diancam, dihina, dicaci, dimaki, diframing, difitnah, udah biasa. Ini tunggu dulu ya, tolong yang untuk di bawah jangan main telepon dulu. Ini saya lagi live, saya cuman punya 1 HP ini, jadi jangan ditelepon-telepon dulu, ya. Nanti setelah saya selesai live silahkan yang mau nelpon saya, nggak apa-apa. Oke? Saya lagi live dibuat mode jangan ganggu aja deh. Dibuat mode jangan ganggu bisa. Aku nggak pakai wifi bang, ini pakai paket. Iya bisa. Dibuat ada itu yang di atas. Mode jangan diganggu. Enggak, kadang Jadi nelponnya telepon pakai nggak bisa nomor biasa dia nelpon. Ini ada 2 yang barusan nelpon. Tapi entah orang sama Telepon kan, biasa. tadi pakai telepon biasa sama WA. Oke, saya lanjutkan bangku ya. Ini belum puas saya soalnya. Ya, ini saya tantang kalian, ya, orang APII. Ini tantangan, dengar baik-baik. Ini tantangan, ya. Kalau memang kalian ada di pihak yang benar, kalian APII yang maju. Jangan kalian suruh masyarakat kalian jadikan korban untuk melaporkan saya. Kalian sendiri kalau berani. Takut kalian sama saya? Takut? Hah? Takut kalian kebongkar semua? Saya pastikan, ya, kalau sempat saya sudah datang ke Polda Sumut, ya, saya pastikan, ya, organisasi yang kalian bangun itu akan hancur seketika, ya, pasti itu, pasti. Asal kalian tahu aja. Masa cemen kali. Saya lihat tadi laporan itu yang buat ini, nggak ada orang API isi itu. Siapa situ yang orang dari API coba? Zuma ada nggak berani? Nggak berani. Jadi siap-siap kalau untuk organisasi API, hancur kalian kali ini. Itu saya pastikan. Dan mohon maaf teman-teman, ini bukan masalah apa-apa, karena saya yakin 100%, ya, organisasi ini nggak bakalan lama hidupnya kalau dengan logika. Saya bersyukur mereka melaporkan saya, ya, dengan ini saya diberi jalan. Ingat, Tuhan bersama orang-orang yang benar. Silakan lanjut Kak, disapa satu Itu persatu. luar biasa. Aduh, saya nggak punya ini untuk hapus nih. Saya mau hapus nggak bisa. Saya nggak punya itu alat sound card gitu. Gimana saya mau ngaplosin gitu, ya? Tetapi teman-teman sudah cukup luar biasa kalian mendengarkan pernyataan Bang Logika. Ayo teman-teman, kita semua yang satu jalan dengan Bang Logika, kita bantu dia dalam doa. Yang paling terpenting adalah doa teman-teman, ya. Ketika kita berbuat baik, kita kembali ke jalan yang benar, saya rasa tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini, ya. Percaya Abang Logika akan mendapatkan jalan yang terbaik, ya, untuk membuka apapun yang sudah terjadi selama ini teman-teman, ya. Itu yang harus kita yakini. Sedikit lagi Oke Kak. teman-teman.
Dikit lagi, ya. Jangan kalian itu mengira kalian itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang cerdas. Tapi perilaku kalian itu mencerminkan seperti apa nilai-nilai kalian sebenarnya. Mohon maaf, ya, saya sangat sayangkan, ya, organisasi yang sudah berdiri, ya, dengan begitu besarnya, udah ada cabang di beberapa daerah, tetapi dikelola oleh orang yang salah, ya. Dan ingat, ini khususnya kepada ketua-ketua atau pengurus-pengurus yang ada di APII, kalian jangan cuma bermain di belakang layar. Jumpain saya, yuk kita jumpa di Polda, ya. Dan ini bukan cuma pembubaran, saya pastikan setiap orang yang bergabung di dalam organisasi API, kalian akan mendapatkan masalah semuanya, serius, ya. Orang yang bergabung di dalam organisasi API, kalian semua dalam masalah. Bukan cuma organisasinya akan saya bubarkan, tetapi orang-orang yang terlibat di dalam organisasi ini, kalian semua dalam masalah besar, ya. Ingat itu, ya, dalam masalah besar kalian. Apa? Kenapa? Kalian dari pembina, ya, sampai kepada yang dibina, itu penghujat semua kalian. Ya, saya akan jelaskan, saya akan paparkan bagaimana terbentuknya organisasi ini dan tujuan untuk apa. Kepentingannya untuk apa, saya akan jelaskan semua, ya. Kalian mau bermain-main dengan logika, kalian jangan kemana-mana, ya. Tunggu saya udah gak sabar, justru teman-teman, ya, saya makin gak sabar nih, secepat mungkin dipanggil oleh Polda Metro, Polda Sumut. Serius, bukan karena bukan, tetapi saya punya keyakinan mungkin inilah jalan yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk apa? Untuk bisa mempercepat penyelesaian, membubarkan organisasi ini, membubarkan para penista-penista, khususnya dari Islam sendiri. Kalian sudah merusak citra baik Islam, kalian sudah merusak ajaran rahmatan lil alaminnya Islam. Dengan apa? Dengan mulut-mulut kotor kalian. Ngaku kalian membela agama, tetapi kalian menghujat, menghina, menista. Belum lagi aib kalian itu ada di tangan saya. Siap-siap aja kalian. Oke, silakan Kak, dilanjut. Saya mute dulu, ya. Oke, baik, minum air dulu Bang, minum.